Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jack Febrian Rusdi. Kali ini membahas tentang perbedaan white box, black box, dan gray box testing pada perangkat lunak. Perangkat lunak berkualitas biasanya telah melewati serangkaian pengujian, sehingga software tersebut divalidasi memenuhi kebutuhan penggunanya. Baik para pengembang maupun pengguna aplikasi perlu memahami tentang pengujian perangkat lunak ini, termasuk metode testing yang menjadi acuan pengujian, yaitu pengujian black box, white box, dan gray box. Presentasi kali ini mengangkat tentang perbedaan white box, black box, maupun gray box pada metode testing, meliputi makna, fungsi, dan keunikan masing-masing. Presentasi ini diharapkan dapat menambah wacana dari berbagai pihak untuk mendalami bagian kajian tentang pengujian perangkat lunak, khususnya terkait metode testing black box, white box, dan gray box, baik bagi pengembang aplikasi, pengguna aplikasi, termasuk kalangan mahasiswa, perusahaan, maupun pihak lainnya. Metode pengujian perangkat lunak paling tidak terdiri dari 3 hal berikut, yaitu black box, gray box, dan white box. Black box merupakan sebuah kotak hitam, artinya penguji memandang sebuah aplikasi ataupun perangkat lunak sebagai sebuah kotak hitam yang tidak perlu diketahui apa yang dikerjakan di dalam aplikasi tersebut. Penguji cukup memberikan pengujian terhadap kotak hitam, kemudian memantau hasil output dari proses yang dihasilkan. Pada gray box, aplikasi dipandang sebagai kotak abu-abu, di mana para penguji mengetahui sebagian dari proses yang terjadi di dalam aplikasi, baik dari sisi logika, kemudian juga struktur data, termasuk proses-proses yang ada di dalamnya, namun tidak mencakupi mengenai skrip yang digunakan oleh para pengembang. Sedangkan white box adalah sebuah kotak transparan. Penguji memahami tentang struktur-struktur yang digunakan di dalam program pembagian, proses, termasuk juga skrip yang digunakan oleh para pengembang. Berikutnya, kita akan membahas satu persatu dari metode pengujian perangkat lunak ini. Black box testing. Pada black box testing, penguji tidak perlu mengetahui proses yang terjadi pada perangkat lunak. Black box testing dikenal dengan istilah pengujian fungsional, pengujian berbasis data, dan pengujian kotak tertutup. Pendekatan yang digunakan pada black box testing adalah teknik uji coba. Ranah pengujian pada black box testing terbesar dibandingkan dengan metode testing lainnya. Sulit untuk mengetahui kesalahan tersembunyi dari sisi perangkat lunak. Black box testing tidak untuk pengujian algoritma pada program. Konsumsi waktu tergantung pada ketersediaan spesifikasi fungsional. Penguji, pengembang, maupun pengguna akhir dapat menjadi bagian dari pengujian. Penggunaan waktu paling sedikit dari ketiga metode pengujian. Pada black box testing, ketahanan dan keamanan serangan termasuk pada pengujian ini. Dasar pengujian mengacu kepada ekspektasi eksternal. Pada black box testing, pengujian kurang lengkap dibandingkan dari ketiga metode pengujian yang ada. Bagi Anda yang tertarik untuk mendalami lebih lanjut mengenai penelitian black box testing, bisa mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti lain. Paling tidak, 3 penelitian berikut ini bisa menjadi kajian lebih lanjut bagi Anda, seperti pengujian aplikasi metode black box testing boundary value analysis yang dilakukan oleh Trisandika Jaya pada tahun 2018. Kajian ini dipublikasi pada Jurnal Informatika, Jurnal Pengembangan IT, Politeknik Harapan Bersama Tegal. Selanjutnya bisa juga dengan membaca lebih lanjut tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh Debianti, Sutrisna, Budrio, Alvin Kurnia Kamal, Yulianti pada tahun 2020. Mereka mengangkat tentang pengujian black box pada perangkat lunak sistem penilaian mahasiswa menggunakan teknik boundary value analysis yang dipublikasi pada Jurnal Informatika Universitas Pamulang.
Kajian mengenai pengujian black box testing pada aplikasi action dan strategi berbasis Android dengan teknologi PhoneGuard yang dilakukan oleh Wahyu Nur Khalifah, Yulianingsih, Sri Malati Sagita pada tahun 2018 dapat juga untuk menjadi kajian lebih lanjut. Kajian ini dipublikasi pada String Universitas Indraprasta PGRI. Selanjutnya mengenai gray box testing. Pada gray box testing, penguji perlu mengetahui sebagian struktur kerja internal dari software. Dikenal juga dengan translucent testing. Penguji memiliki pengetahuan terbatas tentang pengkodean. Penguji dengan pengetahuan coding memvalidasi domain data dan batasan sistem internal software. Ranah pengujian untuk tabel input lebih kecil dari ketiga metode pengujian. Gray box testing sulit mengetahui kesalahan tersembunyi. Kemungkinan bisa ditemukan lebih besar pada saat user testing. Pengujian ini tidak untuk pengujian algoritma pada program. Perancangan kasus uji dapat dilakukan dengan singkat. Penguji, pengembang maupun pengguna akhir dapat menjadi bagian dari pengujian. Penggunaan waktu lebih sedikit dibandingkan dengan pengujian white box. Ketahanan dan keamanan serangan tidak termasuk pada pengujian ini. Dasar pengujian mengacu pada diagram database dan aliran data. Pengujian sebagian lengkap tergantung dari kasus berbasis pengkodean atau berbasis graphical user interface. Bagi Anda yang tertarik mengenai gray box testing, dapat mengkaji lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian yang dipublikasi di berbagai media, terutama jurnal-jurnal ilmiah. Di sini kita mengangkat paling tidak 3 penelitian, yaitu yang dilakukan oleh Nopan Pirsa Sumijan pada tahun 2020, yaitu meningkatkan keamanan sistem informasi puskesmas terpadu dengan metode Gray Box Penetration Test menggunakan Computer Assist Audit Techniques yang dipublikasi pada Jurnal Informasi dan Teknologi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Selanjutnya, sistem pendaftaran ujian masuk Politeknik Negeri Ujung Pandang. Penelitian ini dilakukan oleh Ayu Anggreni, Iin Karmila Yusri, Edi Tungadi, Muhammad Nur Yasir Utomo pada tahun 2019. Penelitian mereka dipublikasi pada Seminar Nasional Teknik Elektro dan Informatika, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar. Kajian lain yaitu yang dihasilkan tentang rancangan perangkat lunak aplikasi kenaikan jabatan fungsional dosen yang diteliti oleh Ridwan Setiawan, Saifuddin Arif Al-Sadat pada tahun 2018 yang dipublikasi pada Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut. White box testing. Pada white box testing, penguji perlu mengetahui proses yang terjadi pada perangkat lunak, termasuk coding. Dikenal dengan istilah structural testing, clear box testing, code-based testing, dan transparent testing. Pengujian mencakupi verifikasi batas sistem dan domain data pada perangkat lunak. Ranah pengujian input pada tabel lebih sedikit dibandingkan dengan black box testing. White box testing sangat mudah mengetahui kesalahan tersembunyi dari sisi perangkat lunak. White box testing ini sangat cocok untuk pengujian algoritma pada program. Konsepsi waktu yang digunakan cukup lama untuk merancang kasus karena panjangnya kode yang ada. Penguji hanya berasal dari pengembang, penggunaan waktu yang paling banyak dari ketiga metode pengujian. Ketahanan dan keamanan serangan tidak termasuk pada pengujian ini. Dasar pengujian adalah pengkodean yang menjadi tanggung jawabnya. Pengujian paling lengkap dibandingkan dari ketiga metode pengujian. Bagi Anda yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang white box testing, bisa mengacu pada beberapa penelitian yang dihasilkan oleh para peneliti lain, termasuk diantaranya yang dihasilkan oleh Roni Subagya, Ronggo Alip, Fawaz Ali Akbar pada tahun 2020 tentang pengujian white box pada sistem informasi monitoring skripsi program studi informatika yang dipublis pada Jurnal Informatika dan Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian, penelitian tentang implementasi metode white box testing pada proses quality assurance perangkat lunak berbasis web dan mobile collection system yang dilakukan oleh Roy Mubarak pada tahun 2020. Kajian ini dipublis pada Acid Journal Teknologi Informasi Estemek RSA Tangerang. Selanjutnya, bisa juga melalui sistem informasi monitoring kualitas alat ukur berbasis web menggunakan pengujian white box testing yang dilakukan oleh Trianto,
Bayu Priyatna, Saiful Aprianto pada tahun 2020. Kajian mereka dipublikasi pada Siastek 2020 tentang peranan strategis teknologi dalam kehidupan di era new normal yang dipublish oleh Universitas Widyagama Malang. Sebelum presentasi ini ditutup, jangan lupa tekan tombol like serta tuliskan komentar Anda. Tentu ada baiknya presentasi ini di-share untuk teman atau kerabat Anda. Mana tahu mereka membutuhkan informasi yang telah dibahas, sehingga kita juga dapat membantu mereka. Pada presentasi ini telah dibahas tentang metode pengujian perangkat lunak, yaitu black box, gray box, dan white box testing. Pemahaman dari materi yang disampaikan pada presentasi ini dapat mempertajam jenis pengujian yang tepat pada kasus perangkat lunak, termasuk implementasinya dengan area pengujian dan cara yang lebih tepat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.